Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Coba kalian tarik napas, kemudian tahan beberapa saat. Apa yang kalian rasakan? Mengapa demikian? Nah, ini berkaitan dengan proses pernapasan atau sistem pernapasan. Jadi, apa sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Pernapasan meliputi dua proses, yaitu yang pertama, pernapasan eksternal adalah rangkaian proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida antara tubuh dengan lingkungan eksternal atau lingkungan luar. Nah, ini yang akan kalian pelajari sekarang ya di kelas 11. Kemudian yang kedua yaitu pernapasan internal adalah proses-proses metabolisme, penggunaan oksigen, serta pembentukan karbon dioksida dan air yang terjadi di dalam sel atau intrasel, atau dikenal juga dengan respirasi sel. Ini akan kalian pelajari pada bab metabolisme sel di kelas 12. Kimianya biologi ada di bab metabolisme sel ya, karena di situ berbicara tentang reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh kita. Nah, ketika kalian bernapas, kalian menghirup dan mengeluarkan udara. Melalui organ apakah udara tersebut masuk dan keluar dari tubuh kalian? Tentunya melalui organ atau alat pernapasan. Apa saja organ pernapasan itu? Yuk kita cari tahu. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung memiliki rambut-rambut dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara, menghangatkan udara, dan mengatur kelembaban udara yang akan masuk ke paru-paru. Di dalam rongga hidung terdapat sel-sel olfaktori atau saraf olfaktori sehingga hidung berfungsi sebagai indera penciuman. Kemudian yang kedua yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Pada pangkal tenggorokan atau laring terdapat sebuah katup yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Saluran pernapasan itu adalah trakea atau tenggorokan, dan saluran pencernaan itu adalah esofagus atau kerongkongan ya. Sudah dipelajari di bab sebelumnya yaitu tentang sistem pencernaan. Nah, di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan. Nah, tulang rawan apa? Kalian masih ingat di bab jaringan hewan, tulang rawan atau kartilago itu dibagi 3 ya. Ada kartilago hialin, fibrosa, dan elastis. Nah, trakea itu tersusun dari cincin-cincin tulang rawan hialin yang dilapisi selaput lendir dan sel-sel epitel bersilia yang dapat menyaring udara dari kotoran. Panjang trakea itu antara 9 sampai 11 cm. Kemudian berikutnya adalah bronkus dan bronkiolus. Di daerah dada atau di rongga dada, trakea itu akan mengalami bifurkasi atau bercabang menjadi 2, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan yang akan masuk ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Bronkus kemudian bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Kemudian yang berikutnya yaitu paru-paru atau pulmo. Paru-paru adalah organ pernapasan utama, terletak di rongga dada sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung. Di atas diafragma. Diafragma itu adalah sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Nah, paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri itu terdiri dari 2 lobus ya. Paru-paru itu terbungkus oleh selaput, yaitu selaput pleura.
Yang terakhir yaitu alveolus. Bronkiolus berakhir dengan alveolus. Nah, paru-paru itu tersusun dari 300 juta alveolus. Oh, banyak sekali gitu ya. Karena ini untuk memperluas permukaan berkaitan dengan fungsinya sebagai tempat difusi O2 dan CO2. Nah, alveolus itu berbentuk kantong kecil yang dilapisi oleh satu lapis sel epitel pipih ya. Nah, ini juga selapis berkaitan dengan fungsinya. Kenapa sel epitelnya satu lapis gitu ya? Pipih selapis. Karena kalau selapis itu untuk difusi O2 dan CO2 itu lebih mudah dibandingkan dengan yang berlapis gitu ya. Seperti itu. Dan juga alveolus dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Ini juga berkaitan dengan fungsinya. Jadi jumlahnya yang banyak tadi 300 juta kantong alveolus itu untuk memperluas permukaan ya. Kemudian dilapisi oleh satu lapis sel epitel pipih dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler, itu menunjang fungsi alveolus sebagai tempat pertukaran atau difusi O2 dan CO2. Nah, itu ya alat-alat atau organ pernapasan mulai dari rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Sekarang bagaimana proses yang terjadi atau mekanisme pernapasan pada alat-alat tersebut? Nah, mekanisme pernapasan itu terdiri dari fase inspirasi dan ekspirasi. Dan pernapasan itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama kita bahas tentang pernapasan dada. Pernapasan dada itu diatur oleh kontraksi dan relaksasinya otot antar tulang rusuk atau otot interkostalis. Nah, bagaimana fase inspirasi dari pernapasan dada? Ini terjadi jika otot antar tulang rusuk berkontraksi. Ini akan menyebabkan tulang rusuk dan tulang dada terangkat ke depan ya, sehingga volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang. Nah, kalau ruangan besar tentu tekanan udara menjadi lebih kecil ya. Nah, dengan tekanan udara di paru-paru mengecil, maka udara dari luar akan masuk. Ingat, udara itu mengalir dari tekanan yang tinggi atau besar ke tekanan yang rendah ya, seperti itu. Kemudian bagaimana fase ekspirasi dari pernapasan dada? Nah, ini kebalikan dari fase inspirasi. Terjadi jika otot antar tulang rusuk berelaksasi, maka tulang rusuk dan tulang dada turun kembali ke posisi semula. Ini menyebabkan volume rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, sehingga tekanan udara di paru-paru membesar. Akhirnya udara akan keluar dari paru-paru. Kemudian pernapasan perut. Nah, pernapasan perut itu diatur oleh kontraksi dan relaksasinya otot diafragma. Bagaimana fase inspirasi dari pernapasan perut? Nah, ini terjadi jika otot diafragma berkontraksi, maka diafragma akan mendatar. Jadi kalau sedang relaksasi dia cembung ya ke atas. Nah, ketika berkontraksi akan turun atau mendatar, menyebabkan volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara di paru-paru mengecil, sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Bagaimana fase ekspirasi dari pernapasan perut? Nah, ini kebalikan dari fase inspirasi ya. Terjadi jika otot diafragma berelaksasi, berarti kembali seperti semula ya, cembung ke atas. Ini akan mengakibatkan volume rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara di paru-paru membesar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, itu ya mekanisme pernapasan, baik fase inspirasi dari pernapasan dada maupun pernapasan perut. Nah, kita lanjutkan. Setelah sampai di paru-paru atau alveolus, oksigen ini akan diangkut kemana? Kita lanjutkan ya, transport atau pengangkutan oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam tubuh kita. Pertama, oksigen terlebih dahulu. Nah, oksigen setelah kita hirup ya atau fase inspirasi, nanti sampai di alveolus itu akan berdifusi ke kapiler.
tadi kan alveolus itu dikelilingi oleh kapiler ya. Nah, akan berdifusi ke kapiler dan diikat oleh hemoglobin yang terdapat di dalam eritrosit menjadi oksihemoglobin atau HbO2. Hanya 3% oksigen yang larut dalam plasma darah. Nah, oksihemoglobin dibawa oleh darah ya. Oksihemoglobin ini dibawa oleh darah tentunya melalui jantung ya. Jadi dari paru-paru itu akan dibawa oleh vena pulmonalis, kemudian nanti ke serambi kiri, jantung ke serambi kiri ya, kemudian ke bili kiri, nanti dipompa dari bili kiri itu ke seluruh tubuh melalui aorta, arteri, arteriola, kemudian kapiler. Nah, sampai di sel-sel tubuh atau jaringan tubuh. Nah, kemudian dari jaringan tubuh tersebut dipakai untuk proses respirasi sel oksigen itu. Respirasi sel atau metabolisme sel akan menghasilkan energi ya dan zat sisa berupa karbon dioksida. Nah, itu. Kemudian karbon dioksida sebagai zat sisa metabolisme ini dari sel-sel tubuh atau dari jaringan tubuh kemudian berdifusi ke kapiler ya. Kemudian dari kapiler akan lanjut ke venula, kemudian vena cava superior dan inferior, kemudian ke jantung, serambi kanan, kemudian nanti ke bili kanan. Nah, nanti dipompa lagi ke paru-paru melalui arteri pulmonalis ya. Jadi sampailah di paru-paru. Jadi pengangkutannya itu sudah kita bahas di sistem peredaran darah ya, semester 1. Nah, untuk menuju ke paru-paru tersebut, CO2 itu melalui 3 cara, yaitu 10% CO2 larut dalam plasma darah, kemudian 30% berikatan dengan Hb atau hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin atau HbCO2, dan 60% diubah menjadi ion bikarbonat di dalam eritrosit atau sel darah merah. Kemudian ion bikarbonat ini diangkut oleh plasma darah. Jadi oksigen itu lebih banyak diangkut oleh hemoglobin dalam eritrosit ya, sedangkan CO2 lebih banyak diangkut oleh plasma darah. Nah, kemudian berikutnya adalah volume udara pernapasan. Volume udara pernapasan terdiri dari volume tidal atau udara kompleks pernapasan ya, yaitu volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru saat pernapasan normal, yaitu sekitar 500 ml. Jadi ketika kita bernapas secara normal itu yang kita hirup dan kita hembuskan udara itu adalah sebanyak 500 ml. Kemudian yang kedua, volume cadangan inspirasi. Itu adalah volume udara yang dapat dihirup dengan cara inspirasi maksimum setelah inspirasi normal sekitar 1500 ml. Jadi kalau kita sudah menghirup udara secara normal yaitu 500 ml, kita masih bisa menambah udara tersebut sampai 1500 ml dengan melakukan inspirasi yang maksimum atau menarik napas sekuat-kuatnya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dihembuskan dengan ekspirasi maksimum setelah ekspirasi normal, yaitu sekitar 1500 ml. Jadi setelah kita menghembuskan udara dalam pernapasan normal sebesar 500 ml, kita masih bisa mengeluarkan udara sebanyak 1500 ml dengan melakukan ekspirasi dengan maksimum ya. Kemudian yang berikutnya adalah volume residu atau volume udara sisa, yaitu volume udara yang tetap ada dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimum. Jadi meskipun kalian sudah menghembuskan udara sekuat-kuatnya, itu yang 1000 mili ini tidak bisa dikeluarkan, jadi menetap di dalam paru-paru ya. Kemudian yang berikutnya yaitu kapasitas vital paru-paru, merupakan jumlah dari volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi
ditambah volume cadangan ekspirasi, yaitu 500 ditambah 1500 ditambah 1500, yaitu 3500 ml. Kemudian kapasitas total paru-paru. Nah, ini merupakan jumlah dari kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu, yaitu 3500 ditambah 1000, yaitu sebanyak 4500 ml ya kapasitas total paru-paru. Kemudian materi berikutnya yaitu bahaya rokok bagi kesehatan. Rokok adalah benda beracun yang sangat berbahaya bagi orang yang merokok atau perokok aktif maupun bagi orang yang berada di sekitar perokok yang bukan perokok atau disebut perokok pasif. Beberapa zat di dalam rokok yang sangat berbahaya yaitu antara lain nikotin ya. Nah, nama tembakau kan nama latinnya Nicotiana tabacum karena mengandung nikotin ya. Nah, nikotin itu adalah zat kimia yang bersifat sangat toksik atau beracun, dapat merusak jantung dan sirkulasi darah dan bersifat karsinogen karena mampu memicu kanker paru-paru. Nikotin juga bersifat adiktif, yaitu menyebabkan pemakainya kecanduan ya. Jadi kalau sudah merokok sekali, si perokok itu menjadi ketagihan atau kecanduan. Kemudian yang berikutnya adalah tar, merupakan substansi hidrokarbon yang bersifat lengket yang menempel pada paru-paru. Tar dapat merusak sel paru-paru dan juga menyebabkan kanker. Kemudian yang berikutnya adalah karbon monoksida atau CO. Ini merupakan gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah mengikat oksigen. Jadi kalau kita menghirup gas ini, si Hb itu atau hemoglobin itu lebih memilih mengikat karbon monoksida daripada mengikat oksigen. Jadi afinitas Hb terhadap CO itu lebih tinggi daripada terhadap oksigen, sehingga kalau kita menghirup gas CO, maka tubuh akan kekurangan oksigen ya. Dan ini bisa menyebabkan kematian. Kemudian berikutnya yaitu tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu tuberkulosis atau TBC, adalah penyakit infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang penularannya terjadi melalui udara. Kemudian yang kedua yaitu pneumonia, adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Kemudian yang ketiga yaitu difteri, adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae dengan gejala sakit tenggorokan, sulit bernapas dan menelan, serta mengeluarkan lendir dari mulut dan hidung. Juga bisa disertai dengan demam. Yang keempat yaitu asfiksi, adalah gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan karena keracunan gas karbon monoksida atau CO. Nah itu ya. Jadi tadi afinitas Hb terhadap CO itu lebih tinggi dibandingkan dengan afinitas Hb terhadap oksigen ya, sehingga kalau kita menghirup gas karbon monoksida maka pengangkutan oksigen ke jaringan itu mengalami gangguan. Kemudian yang berikutnya yaitu emfisema, adalah perubahan anatomi paru-paru yang biasanya ditandai dengan pembesaran atau penggelembungan ya alveolus, sehingga fungsinya menjadi terganggu sebagai tempat difusi O2 dan CO2. Kemudian yang berikutnya yaitu bronkitis, adalah peradangan pada bronkus. Rinitis adalah peradangan pada rongga hidung. Sinusitis adalah radang pada rongga hidung bagian atas. Kemudian faringitis adalah radang pada faring atau pangkal kerongkongan. Laringitis adalah radang pada laring atau pangkal tenggorokan. Pleuritis adalah radang pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Dan tonsilitis adalah radang pada tonsil atau amandel. Jadi yang akhiran is itu adalah radang ya atau infeksi. Berikutnya adalah kanker paru-paru, adalah abnormalitas sel-sel yang mengalami pertumbuhan yang cepat dalam paru-paru.
pemicunya antara lain merokok, polusi udara, dan juga genetik atau keturunan ya. Jadi kanker itu bisa diturunkan ke keturunannya. Nah, jadi sel-sel itu kalau kanker itu membelahnya tidak terkendali. Sedangkan sel itu yang namanya pembelahan sel, nanti kalian belajar di kelas 12 tentang pembelahan sel, itu mengikuti siklus sel. Jadi kapan sel itu harus membelah dan kapan harus istirahat atau interfase. Nah, kalau sel normal, fase interfase itu atau fase istirahat itu lebih panjang ya dibandingkan dengan fase pembelahannya atau membelahnya. Nah, kalau kanker itu selnya itu tidak mengenal siklus sel. Jadi dia terus-menerus membelah secara tidak terkendali gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan yang ditandai dengan mengi. Jadi kalau napas itu bunyi gitu ya, mengi itu. Juga disertai dengan batuk dan sesak napas. Nah, agar terhindar dari gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan, maka kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan bergizi. Kemudian yang kedua berolahraga secara teratur. Ketiga, jangan merokok dan hindari menjadi perokok pasif. Jadi hindari kalau ada di dekat kita orang yang sedang merokok gitu ya. Kemudian minum air putih yang cukup. Kemudian yang berikutnya melatih pernapasan. Kemudian menghindari paparan polutan ya, misalnya dengan menggunakan masker. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan sirkulasi udara di dalam ruangan. Jadi kalau pagi kalian buka jendela gitu ya, supaya udara pagi yang bersih itu bisa masuk ke ruangan. Nah, atau juga kalian nanam ya tanaman yang bisa membersihkan udara seperti sansevieria atau lidah mertua, dan juga tanaman lili Paris itu juga sebagai pembersih udara. Materinya sudah selesai. Sekarang ya saatnya kuis. Kuisnya yaitu menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Yang pertama, tuliskan urutan jalannya udara pernapasan pada sistem pernapasan manusia. Yang kedua, jelaskan mekanisme terjadinya fase inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada. Yang ketiga, jelaskan mekanisme terjadinya fase inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan perut. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara kapasitas vital paru-paru dan kapasitas total paru-paru. Yang kelima, tuliskan dan jelaskan 3 macam penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan. Yang keenam, tuliskan 3 bahan kimia yang paling berbahaya yang terkandung di dalam rokok dan akibatnya bagi tubuh kita. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.